Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah menerima kabar bahwa karavan Konstantinopel telah dirampok, hari itu Osman dan pasukan Alpennya datang untuk memeriksa bersama Olof. Dan di sisi lain, Hussein mengatakan kepada Bayindir, "Beim, orang yang mencuri emas, yang merampok Makri adalah orang yang mencuri emas. Mereka membawa emas dan berkuda ke Iznik." Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Apa yang kau lihat melepaskan pengetahuan, tetapi kita membutuhkan pengetahuan itu sekarang. Kita menghasilkan uang berkat itu." Namun Hussein mengatakan, "Tapi Beim, ini musuh yang berbeda. Kita perlu membuat rencana yang baik." Dan Bayindir mengatakan, "Jika ada emas di dalamnya, aku akan membuat rencana yang bagus. Bahkan, iblis pun akan mempercayainya. Membuat rencana itu mudah, Hussein. Emas akan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Ayo, bawa kudaku." Sementara itu, Olof yang masih berpura untuk mencari jejak, dengan kepandaiannya, Osman mengatakan, "Jadi, kau memikat kami ke dalam perangkapmu? Hah? Tapi, begitu musuhmu menyadari jebakanmu, kau menjadi mangsanya." Mendengar ini, Olof mengatakan, "Aku terkesan dengan kebijaksanaanmu, Osman. Ya, aku memasang jebakan untukmu, tapi sekarang kau berada di ujung jalan." Lalu Osman mengatakan, "Jalan mereka yang melihat matahari sebagai bendera mereka dan langit sebagai tenda mereka tidak pernah berakhir." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik yang dimana saat itu Osman menghampiri Oktembe di sel penjara seraya berkata, "Dursun Fakih bertanggung jawab mengambil keputusan setelah melihat buktinya. Tapi bukti itu diletakkan di sana oleh musuh kita. Aku akan menemukan mereka dan memotong tangan mereka. Dursun Fakih, aku ingin kau menunda eksekusi hukuman sampai aku kembali. Aku akan menemukan orang-orang yang bersalah dengan izin Allah. Maka keadilan akan ditegakkan." Kembali lagi ke hutan. Setelah mengetahui bahwa permainan mereka telah terbongkar, kemudian Olof memanggil semua pasukannya. Lalu mengatakan, "Ini sudah berakhir, Osman. Ini sudah berakhir. Skala keadilanmu hancur. Akulah yang menggerebek desa, bukan Oktem. Aku juga yang melukai Aktemur. Lihat, kau sendirian. Sekarang aku akan membunuhmu. Kemudian aku akan membakar Yenisehir." Dan Osman mengatakan, "Kau tidak bisa berbuat banyak kerusakan, tapi aku terkenal karena merusak jebakan." Kemudian dengan aba-abanya, Turgut datang bersama pasukan Alpennya. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik yang dimana saat itu Aladin mendatangi para bey di suku Oktembe, seraya mengatakan, "Aku putra Osman Bey Gazi, Aladin. Aku datang ke sini atas perintah ayahku. Kata-kataku adalah kata-katanya. Sekarang dengarkan aku dan percayai kata-kataku." Osman Bey berkata, "Aku percaya Oktembe. Aku merencanakan permainan untuk mengungkap kebenaran. Dan aku butuh bantuan kalian. Osman Bey kita akan pergi ke perangkap mereka setelah persidangan. Dan dia akan meninggalkan Alpennya di Yenisehir. Oleh karena itu, Olof akan berpikir bahwa dia telah memikat Osman Bey ke dalam perangkapnya." Turgut juga mengatakan, "Dan aku akan pergi membantu Osman Bey bersama Alpen Oktembe untuk menghancurkan Olof. Bellers, kita akan menghancurkan mereka yang membuat kita bermusuhan dengan persatuan kita, insya Allah." Lalu Aladin bertanya, "Sekarang, Bellers, apakah kalian bersama kami?" Dan mereka menjawab, "Kami bersamamu, Aladin Bey." Sahabat, kita kembali lagi ke hutan. Dengan aba-aba dari Osman, Orhan dan pasukan Alpennya datang. Bukan hanya itu, Bala dan para hatun lainnya juga tiba. Menyaksikan bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap membuat Olof tercengang. Kemudian Osman mengatakan, "Menyerah atau menjadi muslim dan berlindung dalam keadilan kami, atau berperang." Namun Olof mengatakan, "Kau sudah dikutuk, Osman."
Lalu Osman mengatakan, "Alpen, demi Allah, seranglah jantung orang-orang kafir. Allahu Akbar." Kemudian pertarungan pun terjadi. Meskipun Orhan masih terlalu dini, namun dengan keyakinan dan keberaniannya, tidak mematahkan semangat untuk terus melawan para musuh tersebut. Ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Olof yang menggunakan tentara kafir berhasil dikalahkan oleh Osman. Merasa bahwa dirinya terancam, Frek meminta Olof untuk berlari. Kemudian mereka pun menarik mundur tentaranya dan pergi meninggalkan medan pertempuran. Sementara itu di Yenisehir, masih dengan perasaan kesal, Bengge Hatun mengatakan kepada Malhun, "Kamu akhirnya menghancurkan tendaku, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan ini. Aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar untuk ini." Seketika Malhun mengatakan, "Ketahui batasmu, Hatun. Berhati-hatilah dalam berbicara. Aku mencoba memahami rasa sakitmu dan aku tidak mengatakan apapun. Tetapi ini sudah cukup. Kamu menguji kesabaranku." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Aku sudah kehabisan kesabaran, Hatun. Kamu membunuh lelakiku dan mengambil satu-satunya anakku dariku. Kamu menyakiti seorang ibu, dan dosa ini tidak akan membiarkanmu dalam damai sampai kamu mati." Lalu Malhun mengatakan, "Bengge Hatun, kau mengatakan hal-hal yang akan kau sesali pada waktunya." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Jangan kau berpikir bahwa aku akan berhenti. Aku bersumpah, aku tidak akan mengorbankan suami dan putriku." Mendengar ini Malhun hanya menarik nafas meminta kesabaran. Kemudian menghampiri Oktembe dan Alcicek di ruang penjara. Melihat putri dan suaminya tersenyum, membuat Bengge Hatun bertanya, "Ada apa? Kenapa kalian tersenyum?" Dan Malhun menjawab, "Kami tahu bahwa Oktembe dan Alcicek tidak bersalah." Mendengar ini Bengge Hatun bertanya, "Apa yang kamu bicarakan, Malhun Hatun?" Dan Malhun menjawab, "Osman Bey mempercayai Oktembe sejak menit pertama, dan dia memikat Olof si anjing itu ke dalam perangkapnya untuk mengungkapkan kebenaran." Mendengar ini Bengge Hatun mengatakan, "Pengadilan? Mereka membuat keputusan. Mereka sedang mempersiapkan perburuan di luar." Dan Alcicek mengatakan, "Keputusan akan dibatalkan setelah Osman Bey mengungkapkan kebenarannya, Ibu. Dia akan membuktikan bahwa kami tidak bersalah." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Para Bey akan bangkit setelah akhir persidangan. Mereka pasti sudah mendengarnya, Beim." Mendengar ini Oktembe bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Hatun? Hah? Apa yang telah kau lakukan?" Lalu Malhun mengatakan, "Kami juga tahu itu, Bengge Hatun. Aku tahu kamu akan melakukan hal seperti itu. Kamu tidak mempercayai Osman Bey. Kamu tidak menunggunya. Kamu percaya pada iblis dan menjadi pemberontak." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Bagaimana aku bisa tahu, Malhun Hatun? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku? Apa yang akan kamu lakukan jika suami dan putrimu?" Seketika Malhun mengatakan, "Aku akan bersabar, Hatun. Aku akan mempercayai Osman Bey. Tapi kau mencoba untuk memulai perang saudara. Sesama saudara akan saling membunuh. Alcicek, lihatlah ibumu sekarang. Lihat apa yang mungkin terjadi padamu jika kau tidak mengendalikan amarahmu." Lalu Oktembe mengatakan, "Kau benar, Malhun Hatun. Hatunku bertindak impulsif. Maafkan dia." Namun Malhun mengatakan, "Astagfirullah. Sekarang mari kita berdoa agar Osman Bey dapat mengungkapkan wajah asli si Olof." Lalu Bengge Hatun bertanya, "Bagaimana jika anjing itu mengetahui jebakan? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan membiarkan mereka mengeksekusimu?" Mendengar ini Oktembe mengatakan, "Hasbinallah, hasbinallah." Sahabat kita kembali ke Osman. Setelah pertarungan selesai, Boran menghampiri Osman seraya mengatakan, "Beim, Olof melarikan diri ke kastil. Apa yang akan kita lakukan sekarang?"
Dan Osman menjawab, "Sekarang kita tahu di mana dia berada. Kita akan menyerangnya pada waktu yang tepat. Ayo pergi." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di benteng Marmaracik, Olof datang dengan membawa kekalahan. Seketika seorang Tekfur memerintahkan tentaranya untuk menghadang Olof, seraya bertanya, "Kamu lari dari siapa?" Dan Olof menjawab, "Aku tidak pernah lari. Aku hanya bertahan untuk balas dendam." Kemudian Olof melemparkan sebuah surat, lalu mengatakan, "Aku dikirim ke sini oleh Kaisar. Sekarang turunkan tombakmu dan tingkatkan keamanan kastil." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.